Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, channel yang membahas sesuatu yang tidak berguna seperti mantan misalnya. Di video kesempatan kali ini gua nggak mau bahas Kansen Scudetto dulu ya. Ini mau apa ya? Mau skripsin motor yang ngebul tipis dikit ya. Buat diagnosanya kayak begini nih. Gua kasih lihat kalau motor yang sehat tuh knalpotnya begini nih. Kalian coba lihat pakai jari aja, ini motor Yamaha NMAX ya, ini yang sehat. Dicolek aja begini knalpotnya tuh kan bersih nih, ini sehat nih tuh, nggak ada indikasi ngebul tipis. Ini pembakaran basah aja sedikit, jadi agak kotor-kotor sedikit. Ini gue pakai jari telunjuk, ini buat pembakaran yang basah ya, settingan karburator basah, maksud saya di settingan karburator doang, tapi buat mesin aman nih, jadi agak hitam basah sedikit. Ini Kansen Scudetto gua sengaja gua setting basah karena buat biar larinya enak. Nah, ini yang mau kita bongkar hari ini. Ini motor Yamaha Miosol, kondisinya begini knalpotnya, tapi ini gue pakai jari kelingking ya, ganti jari tuh, lebih basah begini kan. Ini yang Yamaha NMAX, ini yang motor gua Kansen Scudetto, ini yang mau gua bongkar hari ini. Ini motor Yamaha Miosol kode 5TL kayaknya. Ini agak basah, masih ngebul tipis. Prediksi gua nggak sampai ke buring, nanti kita lihat aja pas kita bongkar. Soalnya kalau biasa ngebul tipis gini kan di RPM tinggi doang ya, pas RPM kecil dia nggak ngebul karena nggak di buringnya. Kalau misalkan buringnya yang rusak, biasa dia dari RPM kecil tinggi mau sedang dia ngebul terus. Knalpotnya basah semua, ini robas rabes hitam. Nah kalau yang ini indikasi pas di gas RPM tinggi doang. Jadi prediksi dari gua pribadi masih di seal clap sama ring seher. Nanti kita bongkar aja, kita lihat, kita videoin terus. Buat teman-teman ya, kalau yang mau servis biasa hati-hati dulu, kita prediksi dulu, kita diagnosa dulu buat teman-teman, karena banyak oknum perbengkelan zaman sekarang yang ya udah kayak gitu, yang gue bahas di video sebelumnya. Banyak yang indikasi begini langsung divonis harus turun mesin, ganti buring, ini ganti seher dan lain-lain, padahal kita belum tahu kondisi mesinnya. Nah ini mau gua bongkar buat deskripsiin, buat dilihat nanti kira-kira apa aja. Kalau diprediksi gua mau beli seal clap aja sama ring seher, nanti kita bongkar dulu ya. Ini video gua skip dulu, nggak bisa videoin karena nggak ada yang pegangin handphonenya. Sekian dulu dari gua, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini udah kelar gua bongkar ya. Ini udah kayak gini penampakannya nih, sesuai yang gue prediksi. Ini linernya masih aman banget tuh, lihat aja teman-teman, linernya masih bagus banget tuh, belum baret sama sekali. Ini mah baret kayak gini mah wajar banget tuh, karena motor dipakai ya, jadi baret begini tuh masih oke banget lah, masih wajar banget. Ini ownernya yang punya motor. Ini seal clapnya udah gue lepasin tuh, pada pecah begini. Bisa fokus nggak nih? Nah ini nih fokusnya, nah tuh pada pecah begini, udah keras juga. Ini klepnya ini yang bocor. Kalau yang bocor tuh biasa kelihatan tuh agak begini nih. Nah jadi kotor sendiri batangnya. Kalau yang batangnya bersih nih, ini bersih nih batang, ini nggak bocor. Tapi karena udah dibongkar, jadi kita ganti sekalian. Berhubung udah dibongkar, ganti dua-duanya ini nama X. Jadi begini buat teman-teman, pengalaman aja. Kadang-kadang kita datang nih ke bengkel, Pak ini ngebul putih begini. Nah kata si bengkelnya biasa oknum bengkel yang kurang ajar, biasa gini, udah ini turun mesin dulu aja, ganti ini biasa divonis ini buring satu sama head cylinder. Biasa enggak, cuma diganti klep, habis itu diskur, ganti klep, habis itu udah dimintanya dia ganti ini buring sama ganti piston. Mana piston nih? Seher. Kalau ini kan cuma kotor doang nih istilahnya, nanti kita bersihin lagi, masih aman. Ini ring sehernya celah masih segini nih, masih aman banget. Biasa tuh kalau misalkan kita mau ke bengkel, kita ganti seal doang, kan tahu sendiri lah teman-teman, seal harganya berapa sih, paling 8.000, mahal-mahalnya 24.000 yang original pabrik itu. Nah dia biasa bengkel tuh malesnya begitu, kerjaan ringan, duitnya nggak seberapa tapi capeknya minta ampun. Kalau misalkan kita mintain ongkos mahal-mahal kan nggak enak juga kan. Jadi kadang oknum yang kurang ajar tuh gitu, dia saranin buat ganti buring, ganti ini, jadi jatuhnya nanti mahal gitu, bunyinya turun mesin. Padahal ini kan kita cuma maintenance saja, kayak wajar lah, namanya seal, lama-lama kan ngembang keras gitu kan, jadi akhirnya bocor gitu. Jadi habis dari sini kita vonis, nanti kita putusin buat ganti seal clap aja sama ganti paling ring seher kalau ownernya mau diganti juga, tapi kalau enggak ya masih aman-aman aja. Ini Kansen gua, sekarang gua lagi nggak bahas Kansen ya.
Soalnya pas lagi kebetulan ada Miosul GT yang ini rusak, jadi ya udahlah sekalian bikin konten karena udah lama nggak bikin konten. Ya udah dulu nanti gua videoin lagi buat pemasangan dan afternya gimana setelah dirakit kayak apa, kondisi knalpot bersih apa enggak nanti kita liatin lagi. Tapi buat jangka panjang knalpot biasa lama bersihnya itu. Tapi nunggu aja lah, ntar kalau ada waktu gua videoin lagi, kalau nggak ada ya buat knalpotnya nggak diituin lagi. Yang jelas ini masih bagus tuh. Sekian dulu, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini gue lagi belanja ya di spare part Yamaha. Tadi gue beli ring sehernya aja, ternyata kata penjual ring sehernya itu nggak ada, jadi harus satu set sama piston kitnya. Jadi mau nggak mau kita beli piston kit yang udah dapat ring seher sama seal terus packing, udah kita ganti itu aja. Seharusnya sih jual ya, harusnya kalau misalkan di tempat-tempat lain mungkin ada yang jual ring pistonnya aja, karena gue udah pernah beli ring pistonnya aja dan itu bener-bener ada. Kalau di sini katanya nggak jualnya satu set sama piston kit. Jadi berhubung ownernya mau nih, si masnya nih yang punya motornya mau ganti satu set sama piston kitnya, akhirnya kita beli, nanti mau gua pasangin lagi. Oke teman-teman, ini udah gua pasang ya pistonnya tuh baru, ini spare partnya baru semua. Soalnya tadi kata ownernya tuh nggak ada gitu, nggak jual ring sehernya aja, harus satu set. Akhirnya dibeli tuh satu set. Ini seal clamp-nya mau gue pasangin, ini packing yang baru. Ini semua original Yamaha ya, orangnya mau yang original semua, kurang lebih kayak gini penampakannya. Ntar gue lanjutin lagi kalau udah ini. Wah berantakan banget ya, ini lagi dibersih-bersihin. Siapa nama lu, lupa gue. Apa kabar nih? Ini salam-salam nih buat Pandi gitu, ntar masuk YouTube nih, lagi mau bikin YouTube. Tai lu. Oke teman-teman, ini lagi proses pasang. Biasa jangan lupa ya top timing pengapiannya ini. Nih titiknya ada di sini, lempengin nama ini. Piston posisi di atas. Tuh. Ya, piston di atas. Ini kalau gua sebut biasa TMA, titik mati atas. Kalau kata bengkel top sama aja, top timing titik mati atas sama aja. Intinya posisi piston lagi di atas aja. Oke bro, lanjut. Ini videonya terakhir ya, ini kondisi udah jadi ya bro. Jadi kita ganti ini doang, ganti ring seher sama seal clamp aja. Ganti piston kit, soalnya pas beli ring sehernya nggak jual, kata penjualnya jual satu set. Jadi akhirnya kita beli satu set sama pistonnya. Ini motornya tadi udah dihidupin, udah dicoba, nggak ngebul, tapi nanti buat dilihat ke depannya, dipantau dulu knalpotnya. Kalau misalkan emang udah bersih berarti udah bener-bener sembuh gitu. Tapi udah hidup, tadi udah dicoba. Saran gua kalau misalkan kalian mau ganti-ganti cuma di bagian ring seher atau part-part kecil gitu, mending beli online aja dah. Soalnya kalau beli offline kayak gini nih, kita butuhnya apa dikasihnya satu set semua gitu kan. Ya gitulah, biasa namanya jualan kan, kalau untungnya sedikit kan nggak ini juga. Jadi ya kayak gitu, akhirnya kita ganti satu set sama piston kitnya. Habis itu udah jadi. Ya udah, sekian dulu dari gua. Saya Denny Indrian, salam otomotif, salam kuku hitam.